Pada awalnya Dina pikir dia cuma kecapean. Nah, pada malam pertama, dia dengar suara kursi diseret di kamar sebelah. Pernah gak sih kalian ngerasa udah malam, semua orang udah tidur, tapi tiba-tiba ada yang ngetuk pintu? Tapi pasti cek, gak ada orang. Nah, bayangin nih, kalau itu kejadian setiap malam. Dan yang paling serem, kalian tinggal sendiri di lantai 3. Kosan yang katanya lantai itu udah dikosongin sejak 2 tahun lalu. Kisah ini dikirim lewat email sama salah satu penonton channel kita. Makasih ya. Dan katanya ini kisah nyata yang bikin dia sampai sekarang gak berani tidur kalau lampu dimatikan. Inilah kisah penghuni kosan lantai 3. Halo Sobat Pujaan, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Keluarga Pujaan. Makasih ya udah klik video kami, tonton sampai habis ya. Dan yang baru mampir ke channel kami, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan cerita lainnya dari channel kami. Dan inilah kisahnya. Halo Kak, nama saya Dina. Saya mau cerita pengalaman saya waktu ngekos di Bandung sekitar tahun 2019. Waktu itu saya kuliah semester 5. Dan karena ada masalah sama kosan lama, saya pindah ke kosan baru yang kelihatannya sepi dan murah. Tapi saya nggak nyangka, ternyata lantai 3 tempat saya tinggal ada sesuatu yang bukan dari dunia kita. Wah, kita lanjut ya langsung ke ceritanya. Oke, jadi gini nih. Pada awalnya Dina pikir dia cuma kecapean. Nah, pada malam pertama, dia dengar suara kursi diseret di kamar sebelah. Tapi gak ada penghuni lain di lantai itu, cuma dia. Lalu pada malam-malam berikutnya, suara ketukan pintu mulai muncul. Awalnya pelan, lama-lama makin keras. Nah, pas Dina buka pintu, gak ada siapa-siapa, cuma lorong gelap apa dan suara kipas angin dari ujung koridor. Berani ya dia buka pintu ya? Gak sendirian? Ya, siapa lagi? Orang penasaran ini apa sih? Aku makan berani tidurnya untuk selimut, aku gak tau sendirian situ. Iya siapa lagi coba? Yang ketuk pintu jam 3 malam-malam gitu. Lantai 3 lagi jauh-jauh. Paling mau buka telepon paling. So, benar kan? Bukan mau berani angka lantai 3, maksudnya jauh-jauh gitu saja, capek-capek. Iya juga sih ya. Nah, pasti kan telepon kosan tuh. Kalau teman udah telepon, Din masih bangun nggak? Gitu kan malam-malam. Selain orang yang tidak punya HP, pasti aja datang. Nah, sahabat yang nggak punya HP, ya tadi. Tokoh utama kita ya Dina tadi, mahasiswi biasa. Tapi ternyata yang ikut lantai 3 itu dulunya adalah mantan penghuni kosan yang meninggal gantung diri di kamarnya sendiri. Namanya Sinta. Gak ada yang tahu pasti kenapa dia bunuh diri. Tapi kabarnya dia baru putus, nilai kuliah jelek dan punya masalah dengan orang tuanya. Belum meninggal kuliahnya. Dan menurut ibu kos, setelah kejadian itu kamar Sinta dikunci. Tapi malam-malam ada suara dari kamarnya. Setiap malam tuh suka ada suara di kamarnya. Karena ya itulah menilainya tidak wajar lah ya. Mungkin dia masih penasaran, hidupnya belum beres. Nah, jadi ini kejadiannya sekitar Oktober 2019 sampai awal 2020. Dina tinggal di kosan itu selama 4 bulan sebelum akhirnya pindah. Tuh, ya. Aneh ya, padahal awal-awal katanya suasananya enak. Tapi mulai minggu 3 tiap malam ada aja gangguan. Entah suara seretan meja, pintu kamar mandi yang terbuka sendiri, sampai bayangan cewek berdiri di balkon kamarnya. Lokasinya sebuah kosan lama di daerah Bandung. Kosan 3 lantai, bentuk bangunannya masih gaya kolonial, banyak pohon besar dan lorong-lorongnya sempit. Ibu kos bilang lantai 3 itu emang jarang ditempatin. Tapi Dina dikasih karena kamar bawah penuh. Ya bukan rezeki Dina berarti ya. Katanya sih kalau nggak ganggu ya nggak bakal diganggu. Tapi kayaknya Dina dianggap ganggu, makanya dia diganggu. Nah, ini kenapa sih bisa terjadi? Nah, setelah ngobrol sama tetangga kamar di bawah, Dina baru tahu Sinta, si mantan penghuni kamar itu meninggal dengan karena merasa kesepian, dan katanya dia sering nulis diary yang isinya, aku cuma pengen ada teman di kamar ini. Mungkin Dina dianggap teman yang dia tunggu, makanya pintunya diketuk terus tiap malam. Mungkin Sinta cuma mau ditemani, bukan diganggu, pengen ditemani.
akhirnya setelah puncaknya suatu malam Dina ngelihat bayangan perempuan duduk di atas lemari. Matanya hitam, senyumnya lebar. Dia langsung pindah kosan. Ibu kos sih nggak heran katanya. Kamu kuat juga ya tahan 4 bulan. Dan anehnya kamar Dina langsung dikunci. Dan katanya sampai sekarang nggak dipakai lagi. Ibu kos ngomong, kamu kuat juga ya. Ya Allah. Terus lihat di atasnya. Senyum. Ih, turunin lagi. Ini. Sama apa ini? Lupa. Kadang tempat tinggal murah dan sepi itu bukan berkah ya, tapi pertanda mending cari tempat yang rame dikit daripada tiap malam ditemenin yang udah gak hidup lagi dan belum bisa pergi. Dan ingat, kalau kalian dengan ketukan tengah malam, jangan langsung buka pintu ya. Karena bisa jadi yang ngetuk bukan manusia. Jujur ya, Dina ini lebih berani dari saya. Saya sendiri sih pilih dengan kursi yang di-set aja, langsung nyerah dan balik ke rumah sendiri. Nggak mau tinggal di kosan lagi, pindah aku mau. Ya aku bilang kamu cicing, diselimut lah, besok kan baru bangun, pindah. Berani banget deh. Kok siapa ya? Siapa T3 cuma malam. Dan itu ya, bayangan cewek di atas lemari. Nggak kebayang, jadi aku mah bener deh, gimana itu pas posisi gitu dah, pingsan. Ini aku bener dah, shock, jantungan. Nah bener, kalau kalian gimana? Tulis komentar ya, jantungan. Udah bisa sih. Kalau kamu punya pengalaman serupa, kirim ke email kami di bawah ini ya. Dan mungkin kisahmu akan jadi video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share biar yang lain juga tahu. Jangan nginep di lantai 3. Terima kasih Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau suka cerita kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan cerita menyenangkan lainnya dari cerita kami. Kalau kalian punya cerita seram lainnya, kita akhir ke email di bawah ini atau DM ke IG kami. Oke sobat, mungkin cerita kalian yang akan kami bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di cerita Mbak Rayas berikutnya kalau kalian masih belum nonton. Salam keluarga pujaan. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebelum bayangan cewek di atas lemari menghampirimu. Tidur menemani kamu. Ih, aku kebayang aku tidur mau beli lemari. Udah. Tolong meraih selain. Ya. Matiin, itu matiin dulu lebar.